Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Kita hari ini anak-anak akan belajar tentang materi memahami sikap rendah hati yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 semester 2. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan dalam pemahaman dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Mari anak-anak kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rendah hati di dalam agama Islam itu disebut ajaran tawaddu, ya. Jadi rendah hati dalam Islam itu disebut tawaddu. Rendah hati anak-anak berbeda dengan rendah diri, ya. Jadi jika rendah hati adalah sebuah kerendahan hati seseorang, sedangkan rendah diri adalah orang yang merendahkan dirinya sehingga terlihat hina di hadapan orang lain. Lawan sikap rendah hati adalah sombong atau dalam bahasa agama disebut dengan takabur. Sedangkan pengertian rendah hati adalah sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan dirinya sendiri sehingga seseorang tidak menjadi sombong. Artinya anak-anak, sikap rendah hati adalah ketika seseorang mengakui akan keterbatasan kemampuan dirinya dan ketidakmampuan dirinya sendiri, ya. Jadi meskipun seseorang itu memiliki kemampuan, kelebihan, tapi dia yakin dan tahu bahwa dirinya sebenarnya banyak memiliki keterbatasan, sehingga dengan kemampuan dan kelebihannya itu tidak membuat dirinya menjadi sombong. Islam melarang kita untuk bersikap sombong karena Allah tidak menyukai orang yang bersikap sombong. Sombong termasuk sikap tercela dan merupakan perilaku setan. Di dalam materi-materi sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan bahwa kesombongan adalah selendang Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, sehingga Allah akan murka ketika selendangnya itu digunakan oleh manusia atau oleh makhluknya. Dalil nakli tentang kewajiban kita untuk bersikap rendah hati atau tidak sombong, yang pertama adalah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ini adalah sebuah perintah kepada Rasulullah untuk bersikap rendah hati, ya, di hadapan orang-orang yang beriman. Dan tentunya ini juga merupakan perintah kepada kita agar kita juga bersikap rendah hati kepada saudara-saudara kita yang muslim maupun yang mukmin. Di surah yang lain, yaitu di surah Al-Isra ayat 37, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran surah Al-Isra ayat 37. Apa sih contoh sikap rendah hati itu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu ketika bertemu. Kalian tentunya sering bertemu dengan teman-teman, dengan saudara, ya, entah itu di sekolah ataupun di rumah. Nah, jika kalian mau menjadi anak yang bersikap rendah hati, maka cobalah untuk menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua adalah contoh dari sikap rendah hati, senang membantu dan memberi bantuan kepada orang lain, ya. Jadi jika ada teman yang membutuhkan bantuan, sebelum dia meminta, maka segera kita harus membantunya. Yang ketiga adalah menghargai orang lain, baik dewasa maupun anak-anak. Jadi jika kalian mau menjadi pribadi yang rendah hati, kalian harus menghargai siapapun, entah dia ada orang dewasa maupun anak-anak. Yang keempat, tidak menyombongkan diri, seperti kecerdasannya atau kekayaannya. Nah, gambar di bawah itu ilustrasi seorang yang sangat sombong dengan hartanya, yaitu Qarun, yang akhirnya ditenggelamkan oleh Allah dengan hartanya ke dalam bumi. Nah, jadi jika kalian adalah anak yang pintar, anak yang cerdas, atau mungkin anak dari orang tua yang memiliki keberkahan harta yang luar biasa, kita tidak boleh sombong. Karena kita sudah pelajari di materi sebelumnya bahwa semua yang kita miliki pada dasarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh sikap rendah hati yang lain adalah kita selalu bersikap tenang dan sederhana dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bersabda dalam hadis-hadisnya mengingatkan kita untuk bersikap rendah hati, atau menjauhi sikap sombong. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, ada satu riwayat dari hadis Rasulullah yang memberitahukan kepada kita bahwa penduduk neraka adalah mereka orang-orang yang kasar, orang-orang yang rakus, dan orang-orang yang sombong. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan bahwa orang sombong itu tidak akan mencium dan melihat surga. Naudzubillah, Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, Dan yang terakhir, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, orang yang sombong tidak akan dihisab, tapi langsung akan dimasukkan ke dalam neraka. Anak-anak, kita selanjutnya akan mencoba mengetahui apa sih manfaat jika kita bersikap rendah hati. Yang pertama adalah terhindar dari sikap sombong. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat seseorang yang bersikap rendah hati di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah memuliakan orang lain, baik orang dewasa maupun anak-anak. Kemudian yang keempat, orang yang bersikap rendah hati selalu berpikir positif kepada orang lain. Kemudian yang kelima, orang yang memiliki sikap rendah hati dihormati dan dicintai orang-orang di sekitarnya. Dan yang keenam, memiliki banyak teman dan sahabat, serta yang terakhir, hatinya selalu tenang dan bahagia. Itulah manfaat dari sikap rendah hati, anak-anak. Harus kalian miliki sikap yang seperti ini, karena inilah sikap yang terpuji. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta semoga dapat membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati, selalu menghormati dan menghargai orang lain. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.